Selamat jumpa lagi warga Komplek Misteri di channel ini. Kali ini Kang Rudi mau bawain salah satu karya tulis dari Kumparan dan diproduksi oleh Pandangan Jogja. Buat kalian yang baru mendengarkan channel ini, mohon dukungannya untuk subscribe, untuk like, untuk share, dan untuk komentar. Dan untuk kalian yang masih setia di channel ini, saya ucapkan terima kasih banyak. Mari kita mulai ceritanya, tapi sebelum itu buat kalian silahkan buat kopi dulu santai-santai, atau yang mendengarkan cerita ini sambil menjelang tidur, saya ucapkan selamat istirahat. Jarum jam sudah menunjukkan angka 11 malam. Ketika Tri Hardianti Asmaningrum, 24 tahun, bersiap untuk tidur setelah menyelesaikan tugas-tugas kuliahnya. Setelah mencuci muka dan menggosok gigi, dia memastikan pintu kamar terkunci sebelum mengambil posisi tidur di kamarnya. Namun belum sempat tertidur, dia mendengar suara seperti batu yang diketuk-ketukkan ke dinding tak jauh dari kamarnya. Asma, sapaan akrabnya, mengira itu adalah ulah teman kosnya. Karena dia juga belum lama tinggal di kos yang berada di daerah Karangganyam, Catur Tunggal, Sleman, tak jauh dari kampus UGM. Dia tak menghiraukan lebih jauh suara-suara itu dan memilih untuk mengistirahatkan badannya yang sudah lelah beraktivitas seharian. Malam berikutnya, di jam yang hampir sama, suara yang sama kembali terdengar. Asma mulai curiga, ngapain sih malam-malam orang mainin batu? Keesokan harinya dia membulatkan tekad untuk mendatangi semua penghuni kos. Dia datang dari kamar ke kamar untuk menanyakan apakah ada yang punya batu atau sejenisnya dan mengetuk-ketuknya ke dinding beberapa malam terakhir. Dan ternyata nggak ada yang punya dan nggak ada yang mainan batu juga, kata Asma. Dan suara-suara aneh itu terdengar hampir setiap malam di waktu yang hampir bersamaan, selama Asma tinggal di sana. Tapi tugas-tugas kuliah yang menumpuk membuatnya enggan mengambil pusing suara-suara aneh itu. Peristiwa itu terjadi beberapa tahun silam ketika Asma masih tinggal di kamar kos yang ternyata posisinya berada di ujung pertigaan selama setahun lebih antara 2017 sampai 2018. Posisi rumah seperti itu dikenal dengan istilah rumah tusuk sate. Ya, rumah tusuk sate yang banyak dimitoskan jauh dari keberuntungan. Suatu malam bertepatan dengan bulan puasa, dia dan beberapa temannya sedang mengerjakan tugas di ruang tamu kosnya. Dia dan semua temannya sedang sibuk menyelesaikan tugas kecuali seorang temannya yang sedang meregangkan otot-ototnya dengan berbaring di ruang tamu. Tiba-tiba teman yang sedang tiduran itu berdiri dengan muka yang panik. Dia kemudian keluar ruangan dan tampak langsung merapal doa-doa. Beberapa hari kemudian, tak tanyain kenapa, katanya dia dengar ada anak kecil yang manggil-manggil dia. Terus dia lihat anak kecil itu di dekat kamar mandi, ujarnya. Kali ini Asma baru mulai cemas, apalagi temannya yang tampak sangat serius dan meyakinkan ketika menceritakan peristiwa yang dia alami. Sulit mencari kemungkinan kalau dia berbohong. Dia mulai curiga dengan kamar kosnya. Hal-hal di luar nalar yang terjadi tak hanya itu. Pernah sekitar pukul 1 dini hari ketika dia sudah memejamkan mata dan berusaha tidur, tiba-tiba dia mendengar suara marching band yang cukup dekat. Dia mengira suara itu berasal dari asrama mahasiswa yang berada tak jauh dari tempat kosnya. Tapi pas aku buka pintu, suaranya hilang, lanjutnya. Setelah pintu ditutup, suara itu terdengar lagi. Dia masih mencari-cari sumber suara itu. Sehingga dia menemukan suara itu berasal dari sudut kamar mandinya.
Tapi ketika dia membuka pintu kamar mandinya, lagi-lagi suara itu lenyap. Asma kembali ke kasurnya untuk mencoba tidur lagi. Tapi suara itu kembali terdengar. Dia mencoba menutup telinganya, karena dia berpikir suara itu berasal dari otaknya yang sedang berhalusinasi. Sebab saat itu dia memang sedang sangat banyak pikiran. Tapi suara itu tetap terdengar meski telinganya sudah dia tutup. Artinya, suara itu bukan berasal dari pikirannya yang sedang berhalusinasi. Asma hanya bisa pasrah dan berusaha tidur lagi. Tapi sekuat tenaga mencoba tidur, hasilnya tetap nihil. Dia tetap terjaga dengan suara mercingban itu terus terdengar dari sudut kamarnya. Jam 3-an itu baru hilang suaranya, ceritanya. Suatu hari sebelum Idul Adha, dia sudah membuat janji untuk menginap di kos temannya. Karena teman kosnya hampir semua pulang kampung. Dia membuat janji datang ke kos temannya pukul 5 sore. Tapi pukul 3 sore dia sudah sampai ke kos temannya yang berada daerah Warung Boto. Bukan tanpa alasan, siang itu ketika Asma sedang bersantai di dekat jendela, pintu kamar yang sebelumnya tertutup rapat tiba-tiba terbuka begitu saja. Sebagai anak teknik, aku mencoba melogika kejadian itu. Mungkin aku kurang rapat nutup pintunya. Tak coba ternyata kalau nggak rapat, pintunya nggak bisa nutup. Harus ngejeglek jelasnya. Oh, mungkin karena angin. Pikirnya tak mau terburu-buru menyimpulkan kalau hal itu terjadi karena hal gaib. Dia mencoba menutup rapat pintunya, lalu mendorong sekuat tenaga pintu itu dari luar. Hasilnya pintu itu tetap tak bisa dibuka. Angin sekuat apa yang bisa membuka pintu kayu yang seberat itu? Karena itu dia langsung berkemas dan bertolak ke kos temannya jauh lebih awal dari yang dijanjikan. Setelah bertemu temannya, hal yang pertama dilakukan adalah Asma menceritakan semua yang baru saja dialami. Sesuai dugaan Asma, respon temannya santai saja sembari berkata, "Ah, itu paling angin." Esok harinya selepas sholat Id, Asma dan temannya pulang ke kos rumah tusuk sate itu. Sekitar pukul 11 siang, pintu yang tadinya tertutup rapat lagi-lagi terbuka begitu saja dan langsung membentur dinding. Asma yang sedang duduk memainkan gawainya kembali terkejut. Tapi yang jauh lebih terkejut adalah temannya, yang semula sedang tiduran dan bermain gawai. Dia langsung berdiri dan menghadap pintu seperti sedang memasang kuda-kuda untuk menghadapi musuh. "Tuh kan bener," kataku sama temanku. Terus dia langsung minta diantar pulang malamnya. "Aku masih tidur di kosku," kata Asma terkekeh. Selama tinggal di kos rumah tusuk sate itu, Asma memang merasa kamar kosnya berbeda dengan kamar-kamar yang pernah dia tinggali. Meski dekat dengan jalan raya, tapi kamar kosnya sangat sepi. Meski di luar ramai, ketika masuk ke dalam kamarnya terdengar hanyalah suara jarum jam. Terus suasananya itu suram. Aku sudah pasang lampu Philips 45 watt. Kan harusnya sudah sangat terang banget. Tapi ternyata masih suram, kata dia. Satu lagi yang menurut dia aneh adalah udara kamarnya yang dingin. Meski saat Jogja sedang panas-panasnya, dia hampir tidak pernah menggunakan kipas angin. Padahal biasanya sampai saat ini, kipas angin menjadi barang wajib yang harus ada di kamarnya. Setelah 13 bulan tinggal di kos itu, Asma akhirnya memilih pindah dari kos kamar tusuk sate itu. Tapi alasan dia pindah bukan karena gangguan-gangguan tak masuk akal itu. Jika Asma begitu sering mendapatkan gangguan-gangguan tak masuk akal, Akbar Fartani 23 tahun,
tak pernah merasakan kejanggalan-kejanggalan tak masuk akal seperti yang dialami Asma. Akbar yang kini menjadi karyawan di sebuah startup di Jogja, sempat 4 tahun tinggal di rumah tusuk sate yang disewa di Karawang, Jawa Barat. Kalau yang mistis-mistis nggak pernah, kata dia. Akbar dan keluarganya justru merasa lokasi rumah yang berada di ujung pertigaan menguntungkan. Lokasi yang sering dilalui orang karena berada di persimpangan, membuat dagangan keluarganya lebih laris. Satu-satunya yang mengganggu adalah masalah-masalah klasik dengan tetangga yang kerap membuat ketegangan-ketegangan kecil. Hingga puncaknya tetangga itu menilep uang sewa rumah. Dari situ ibuku langsung minta pindah karena udah terasa nggak nyaman, kata Akbar. Mitos-mitos seputar rumah tusuk sate memang sudah populer di tengah masyarakat. Tapi apakah hal tersebut sebenarnya bisa dijelaskan secara ilmiah? Itu saja mungkin cerita dari rumah tusuk sate yang Kang Rudi ceritakan malam ini. Buat kalian yang belum subscribe, silakan subscribe, mohon bantuannya untuk dukungannya agar Kang Rudi kembali dengan semangat membawakan cerita-cerita lainnya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Tetap sehat, tetap selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.